Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik bernama Randy Fine menyamakan Gaza dengan Hiroshima dan Nagasaki. Ia juga menyerukan agar jalur Gaza diledakkan dengan serangan nuklir bak Perang Dunia II. Mengutip The New Arab pada 24 Mei, seruan itu diutarakan Randy Fine dalam wawancaranya dengan media sumber utama Fox News. Fine menyarankan agar Gaza seharusnya diledakkan dengan nuklir. Lebih tepatnya, Randy Fine menyarankan menyamakannya dengan Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia II. Lantas, pernyataan Randy Fine tersebut menimbulkan kontroversi global. Diketahui komentar itu muncul menyusul penembakan yang menewaskan 2 staf kedutaan Israel di Washington DC, di mana pelakunya menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang menderita akibat pemboman Israel. Lantas, Council on American Islamic Relations atau CAIR, sebuah kelompok pembela hak sipil dan muslim mengecam komentar tersebut, menuntutnya untuk meminta maaf sekaligus meminta agar dia dikeluarkan dari semua komite dan kaukus Kongres. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengklaim bahwa perang Benyamin Netanyahu adalah perang politik tipuan, mengklaim Israel tak akan pernah menang dan justru akan terjerumus kepada krisis internasional. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Mei, peringatan itu diutarakan oleh Barak dalam artikel yang diterbitkan oleh Haaretz pada Kamis 22 Mei 2025. Lebih tepatnya, Barak menyebut perang di jalur Gaza sebagai tipuan, sekaligus mengatakan bahwa strategi Netanyahu pasti gagal dan dapat mendorong Israel semakin terjerumus dalam krisis internasional. Barak menegaskan bahwa perang yang sedang berlangsung ini adalah tipu daya menyesatkan yang mengaku sebagai kampanye untuk keamanan dan masa depan negara, padahal sebenarnya itu adalah perang politik. Dengan begitu, Barak memperingatkan bahwa Netanyahu sedang menghadapi pilihan kritis, melakukan perang politik penipuan atau mengakhiri perang dan mengamankan pembebasan tawanan. Lebih lanjut, Barak memperingatkan bahwa memperpanjang perang tidak akan membuahkan hasil apapun, tetapi tidak diragukan lagi justru akan memperburuk isolasi diplomatik dan hukum Israel, memicu gelombang antisemitisme dan merupakan hukuman mati bagi sebagian atau sebagian besar sandera yang masih hidup. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengecam Perancis, Inggris, dan Kanada, menyebut bahwa tindakan konkret yang telah mereka gaungkan justru akan memberi hadiah utama kepada Hamas yang disebutnya si pembunuh. Mengutip Al Arabiya pada 24 Mei, hal itu diutarakan Netanyahu dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X pribadinya. Merujuk pada pernyataan dari para pemimpin Perancis, Inggris, dan Kanada yang ingin membantu kelompok militan Palestina Hamas, tepat setelah mereka mengancam akan mengambil tindakan konkret jika Israel tidak menghentikan serangan terbarunya di jalur Gaza. Lantas Netanyahu merespons, menyatakan bahwa ketiga negara itu tidak menginginkan negara Palestina, tapi justru mereka ingin menghancurkan negara Yahudi. Lebih lanjut, Netanyahu menambahkan bahwa setiap langkah oleh negara-negara barat untuk mengakui negara Palestina justru akan memberikan hadiah utama kepada apa yang disebutnya para pembunuh. Amerika Serikat meluncurkan dan menguji coba rudal kiamat Minuteman III, masuk jenis rudal balistik antar benua yang terbang sejauh 4.200 mil dengan kecepatan mencapai 24.000 km per jam. Mengutip Kompas.com pada 24 Mei, uji coba peluncuran rudal kiamat itu dilakukan pada Rabu 21 Mei pukul 00:01 waktu setempat dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg, California. Diketahui uji coba itu menggunakan hulu ledak tiruan dan menunjukkan akurasi yang tinggi. Disebut akan menjadi musuh sejati dari nuklir Iran. Dengan begitu, Jenderal Thomas Bouzier dari Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika Serikat bersuara. Ia mengatakan bahwa peluncuran ini bukan sebagai respons ketegangan global, melainkan sebagai bukti kesiapan dan kekuatan sistem rudal nuklir Amerika Serikat. Sebagai informasi penting, Minuteman III merupakan satu-satunya rudal balistik berbasis darat yang masih aktif dalam triad nuklir Amerika Serikat yang terdiri dari sistem peluncuran darat, laut, dan udara. Minuteman III disimpan dalam silo bawah tanah yang kuat dan diawasi 24 jam oleh petugas Angkatan Udara.
Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Sari memberikan klaim terbarunya, mengatakan bahwa jutaan warga sipil Israel melarikan diri ke tempat perlindungan usai rudal balistik Yaman hantam Bandara Ben Gurion. Mengutip Tasnim pada 24 Mei, hal itu diutarakan Sari dalam pernyataannya pada Jumat 23 Mei 2025. Dia mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal balistik hipersonik di Bandara Ben Gurion, Israel dekat Tel Aviv pada Jumat pagi. Mengklaim bahwa rudal itu mengenai sasaran yang dituju, menyebabkan kepanikan di kalangan pemukim Israel dan mengganggu operasi bandara. Bahkan mengklaim bahwa semua aktivitas penerbangan di bandara itu dihentikan setelah pemogokan tersebut. Lebih lanjut, Sari memperingatkan bahwa operasi Yaman akan terus diintensifkan, menekankan tak akan berhenti sampai agresi Israel terhadap Gaza berakhir dan blokade dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.